Ya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di sorga yang Maha Kuasa, kami menaikkan rasa syukur kami untuk kemerdekaan yang Kau berikan bagi bangsa ini 78 tahun yang lalu, dan kami ada pada saat ini untuk mensyukurinya. Kami percaya bahwa kemerdekaan itu berasal dari perjuangan sekaligus juga pengasihan Tuhan. Sehingga hari ini kami mau belajar lewat firman-Mu. Biarlah firman itu boleh menguatkan kami, bahkan membawa kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal untuk mengasihi sesama kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 28 hingga ayat yang ke-33. Di bawah perikop, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, maka syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Merdeka? Iya. Dari tadi kita mengucapkan kata merdeka, tapi tahukah Bapak Ibu kata merdeka itu dari bahasa apa? Merdeka itu dari kata bahasa Sanskerta yang artinya mahardika. Punya makna bahwa kuat, sejahtera, dan kaya. Ada yang sudah tahu pengertian ini sebelumnya? Belum ya? Kuat, sejahtera, dan kaya, bebas dari segala belenggu, kekangan, aturan, kekuasaan dari pihak tertentu. Itulah kata merdeka. Sehingga ketika bangsa ini terbebas dari segala penjajah, kata yang diucapkan adalah merdeka. Perhambaan dan juga perbudakan sudah dilepaskan, dan kita hidup di dalam kebebasan yang ada.
Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, yang menarik bahwa ketika kita bicara soal kemerdekaan, di dalam keberadaan yang ada bahwa kemerdekaan itu terjadi dari dua hal. Pertama, dia perjuangan, benar ya? Yang kedua, dia pengasihan. Pengasihan siapa? Pengasihan Allah terhadap bangsa ini. Allah yang menghadirkan para pahlawan untuk mendapatkan kemenangan. Allah yang membuat bangsa ini merayakan atau merasakan kemerdekaan yang ada. Itu bunyi daripada pengakuan iman GPIB bahwa kemerdekaan itu karena pengasihan Allah. Jadi ingat ya, di balik perjuangan makna merah putih yang ada kasih Allah yang boleh dihadirkan bagi bangsa ini. Kasih Allah yang membebaskan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kasih Allah yang membebaskan itu pun kemudian yang coba kita refleksikan bersama di dalam refleksi ibadah pada sore hari ini. Bagaimana kasih Allah terhadap bangsa ini, kasih Allah terhadap umat manusia ternyata mendorong kita sebagai orang yang dikasihi melakukan seperti apa yang Tuhan sudah pernah tunjukkan untuk bangsa ini dan kita bersama. Paulus menggambarkan dalam surat Efesus, itu coba digambarkan dengan, kita lihat ayat yang ke-28. Sebuah pesan bagaimana kasih Kristus menjadi dasar hidup suami istri, tetapi yang harus dimaknai bahwa apa? Kasih Kristus itu yang membuat kita belajar suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak mengasihi orang tua. Mari kita lihat bersama ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi ada sebuah perintah bagi umat atau jemaat Efesus pada saat itu, ketika mereka melihat bagaimana kasih Tuhan yang sungguh luar biasa ini, kemudian mereka harus melihat gambarannya adalah apa? Antara suami dengan istri. Menarik ketika disampaikan begini, harus mengasihi istrinya. Ibu-ibu kalau boleh jujur, ibu-ibu suka pengasihan atau pemberian sama suami? Hah? Suka pengasihan atau pemberian? Hah? Dua-duanya. Wih. Nah. Suka pengasihan, dikasihi atau diberi di rumah? Wih, luar biasa gitu ya. Padahal kalau sudah mengasihi pasti diberi, ya benar ya. Kalau dia udah cinta, udah sayang, udah kasih, pasti diberi gitu ya. Kadang-kadang kan ibu-ibu maunya gini. Saya pernah ketemu satu ibu, dia katakan begini, Pak Pendeta, suka-suka dialah suamiku itu, mau melalak kemana terserah, yang penting bagi saya dia datang bawa uang. Wih, bahaya ini, serius Bapak Ibu. Dia mau main judi di Lapo sana, dia nggak pulang seminggu, yang penting bagi saya adalah pulang saya ada uang belanja. Wih, ada ibu-ibu di sini kayak gitu? Oh enggak, berarti dia tidak hanya mengharapkan pemberian, tapi pengasihan. Walaupun kalau boleh jujur, ibu-ibu kalau tanggal muda itu selalu mengharapkan pemberian kan? Ya, benar gak? Makanya saya selalu katakan, kalau tanggal muda itu kan lagunya beda ya, benar ya? Tahu nggak lagu tanggal muda? Gaji baru masuk, pensiunan baru masuk. Bersyukur kepada Tuhan, ya benar ya. Minggu kedua lagunya apa? Bapa engkau sungguh baik. Minggu ketiga, nah biasanya sudah mulai ngutang sedikit di pasar ini kan. Lagunya apa? Mampirlah dengar doaku, nah, gitu ya. Minggu keempat, biasanya ada minggu keempat ya, benar ya. Nah, lagunya apa? Makin dekat Tuhan, gitu kan. Nah, minggu kelima biasanya tuh ada ya, minggu kelima ya, ada kan minggu kelima itu ya. Oh itu udah susah banget tuh, Indomie 1 bagi 5 mungkin sekeluarga gitu ya. Lagunya apa? Tuhan ambil hidupku gitu.
Tuhan, ambil hidupku saja Tuhan. Udah nggak kuat lagi nih Tuhan, udah minggu kelima ini ya, gitu ya. Saya mau katakan bahwa dalam pembacaan yang ada, suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi saya mengatakan begini, jangan berharap dikasih pasanganmu kalau pasanganmu sendiri tidak bisa menjaga tubuhnya. Benar ya? Kadang-kadang sebagai laki-laki ya, seringkali kita mau berusaha tetapi kita nggak mengasihi tubuh kita. Benar ya? Ada berapa banyak pasangan yang kemudian lebih sayang sama hartanya, lebih sayang sama apanya? Kendaraannya, lebih sayang sama benda kesayangannya dibandingkan sama istrinya. Ada ya? Ada ya? Nah, gitu ya. Kalau mobil dijaga-jaga, dilap terus gitu ya. Pagi-pagi dicuci terus gitu ya. Kalau istri ditegur aja kagak kayak gitu ya kan. Nah, ya. Jadi saya mau katakan begini. Mengasihi tubuhnya sendiri, mengasihi tubuh dan kemudian mengasihi pasangan dalam keberadaan yang ada. Dan kita lihat bersama ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Ada Bapak Ibu yang benci tubuhnya? Ada? Ada nggak Bapak Ibu yang benci tubuhnya? Tidak ada ya? Benar ya? Bukti bahwa Bapak Ibu tidak membenci tubuhnya apa? Hah? Tahu nggak bukti bahwa kita tidak membenci tubuhnya? Tahu? Berapa banyak ibu-ibu yang mau pergi tadi gereja dandannya setengah jam? Nah, apa? Itu apa? Kita berusaha bagaimana caranya kalau ini agak kelihatan pipinya agak tembam, kita buat jadi tirus gitu ya. Kalau ini alisnya mungkin 1 garis, kita buat jadi 5 garis gitu ya. Kita berusaha menutupi kekurangan yang ada dengan cara apa? Itulah bentuk kita mengasihi tubuh kita sendiri. Kita menjaga tubuh kita sama seperti kita menjaga pasangan yang ada. Nah, firman Tuhan katakan lagi bahwa apa? Tetapi mengasuhnya, merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kasih seorang suami terhadap istri itu menjadi gambaran bahwa apa? Kasih Kristus terhadap jemaat yang ada. Dia mau menjaganya, dia mau merawatnya, dia tidak hanya memberikan tetapi juga dia mau mengasihi. Itulah bentuk bagaimana kasih Kristus terhadap jemaat. Itulah bentuk bagaimana kasih Kristus terhadap bangsa ini. Mengorbankan apa yang menjadi kepentingannya untuk melihat bahwa apa? Saya mau mengasihi pasangan saya. Bapak-bapak di rumah mengasihi istri? Mengasihi? Iya dong Pak Pendeta. Nah, gitu ya. Walaupun seringkali dalam perjalanan untuk menyatukan itu adalah hal yang susah. Benar gak ya? Saya, Bapak Ibu, ini ada istri saya di belakang tuh. Gak apa-apa sekali-sekali didengar. Ya. Pertama kali menikah, itu saya rasanya terjajah di rumah sendiri. Kenapa? Karena kami, laki-laki itu biasa, segala sesuatu tuh mau bebas. Benar tuh? Taruh barang di sini, taruh sepatu di sini, taruh baju di sini, segala macam. Tiba-tiba dapat pasangan yang rapi, bersih, higienis. Wah, bingung ini kita kan. Salah taruh barang aja, itu bisa siraman rohani lebih panjang dari khotbah saya hari Minggu gitu. Awalnya saya ngerasa bahwa apa? Terjajah di rumah sendiri gitu ya. Tapi kemudian belajar untuk dapat memahami pasangan yang ada, itulah kalau boleh dikatakan bagaimana kita berjuang untuk menyamakan apa yang menjadi keinginan saya tinggalkan, tapi kemudian saya berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan pasangan untuk kesatuan. Kasih Kristus pun seperti itu. Ia punya kedudukan, ia punya kekuasaan, dan banyak hal yang ada, tetapi dia tanggalkan untuk apa? Jadi sama seperti manusia. Itulah bentuk kasih Kristus. Ayat 31 katakan ini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi katakan di sini,
Jadi ini menggambarkan bagaimana laki-laki meninggalkan segala keinginan yang ada, segala apa yang ia punya untuk menyatu. Coba Bapak Ibu, coba Bapak Ibu gini, peragakan. Yuk ikut saya, tangannya begini. Bapak Ibu ikut tangannya sini, tangan tengah Bapak Ibu lipat. Oke, sudah? Tangan tengah dilipat, sudah? Sekarang ditempel, tek, gini. Oke? Sudah? Sudah nih? Sudah. Pakai jari sendiri, jangan jari orang ya. Ya. Sudah? Oke, jempolnya Bapak Ibu buka gini. Gampang? Oke, telunjuknya Bapak Ibu buka. Gampang? Gampang. Kelingkingnya Bapak Ibu buka. Gampang? Oke, jari manis Bapak Ibu buka. Gemetar ya. Apalagi kalau belum makan malam, tambah gemetar gitu. Gemetar ya? Benar ya? Benar gak? Saya mau katakan gini, keluarga mungkin bisa engkau tinggalkan, meninggalkanmu. Saudara mungkin bisa meninggalkanmu. Sahabat bisa meninggalkanmu. Tetapi ditaruh jari cincin kita kan di jari manis ya. Benar ya? Tetapi pasangan yang ada ini, yang kalau boleh dikatakan kita mau lepas aja itu sulit gitu ya. Dan kita mau bersatu terus. Sehingga firman Tuhan katakan apa? Laki-laki bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia itu besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Barang siapa juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bagaimana dalam keberadaan yang ada, Paulus menggambarkan tentang relasi Tuhan terhadap jemaat dengan relasi suami dengan istri. Dan dalam keberadaan yang ada itu pun, yang coba disampaikan adalah apa? Kasih Kristus mengalahkan setiap keinginannya dan berusaha untuk bersatu dengan apa? Dengan pasangan yang ada. Saya mau katakan begini, kasih Kristus itu pun yang mendorong kita untuk dapat bersatu dengan apa? Dengan segala apa yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan ini. Kasih Kristus itu pun membawa kita untuk menunjukkan bahwa apa? Saya harus mengisi kemerdekaan ini bukan hanya dengan slogan merdeka, tetapi kemudian ketika tetanggamu, saudaramu, keluargamu sedang terjajah karena ekonominya dan engkau katakan, aku cukup berdoa untukmu. Ketika mungkin dalam keberadaan yang ada bahwa ketika rumah tanggamu pada saat itu sedang mengalami situasi yang sulit, kita katakan apa? Ya sudahlah, Tuhan mau atur bagaimana terserah, tapi bukan engkau tunjukkan semangat bahwa apa? Saya ingin menyatu dan juga boleh menolong satu dengan yang lain. Kasih Kristus itu pun yang boleh dikatakan apa? Ketika Tuhan hadirkan kita di persekutuan ini, membawa kita juga untuk melihat ketika mungkin kita dalam situasi pergumulan yang ada, membangun sama-sama persekutuan ini, dan saya katakan apa? Saya sudah dimerdekakan oleh Kristus, dan saya mau juga menjadi berkat dalam kehidupan yang ada. Ketika mungkin orang sedang terjajah pikirannya, orang sedang terjajah ekonominya, orang sedang terjajah dengan sakit yang ada, orang sedang terjajah dengan yang namanya diskriminasi yang ada, dan di saat itu kita menunjukkan kebaikan, itulah arti daripada kemerdekaan yang sesungguhnya. Kalau Kristus mau memerdekakan kita dari dosa dan perhambaan, kita pun belajar untuk dapat menunjukkan kepada sesama. Mari tunjukkan kemerdekaan itu dengan semangat untuk dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Buat apa kita teriak di gereja, katakan merdeka, tapi pulang dari ibadah kita bertengkar dalam persekutuan dan pelayanan. Sia-sia semuanya apa yang Tuhan sudah berikan. Saya menutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pinggir kali, lihat gadis sedang mandi, hidupkan semangat berkali-kali, walaupun merdeka cuma sekali. Jalan-jalan naik sepeda bersama papa. Hari merdeka harinya bangsa,
Mari bersama untuk menjaganya. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Merdeka. KJ 336. Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka Tuhan yang dipandangnya, dan kesuburan Tuhan.